SCP-682, apakah itu bahkan butuh dikenalkan? Organisasi SCP berpikir bahwa reptil yang keras kepala ini membutuhkan penyesuaian sikap yang serius. Maksud kami, mereka benar-benar ingin membunuhnya. Tapi seperti yang mungkin kamu lihat di video kami sebelumnya tentang masalah ini, mereka tidak menyebut monster ini sebagai reptil yang sulit dihancurkan tanpa alasan. Itulah mengapa kami telah melakukan apa yang tidak diizinkan oleh organisasi. Kami mengalihkan pekerjaan kotor memusnahkan kadal ini kepada kalian semua. Kami membuat posting komunitas yang meminta ide tentang bagaimana kekejian bersisik ini akhirnya dapat dihancurkan dan kamu berhasil. Jumlah yang benar-benar mengejutkan dengan lebih dari 6.000 komentar. Sekarang mari kita tonton apakah kita akhirnya bisa mendapatkan jawaban, karena percayalah, organisasi putus asa saat ini. IDK What to Write for a Name bilang cara paling efektif yang disetujui Dr. Bright, meriam gergaji. Sehebat-hebatnya meriam gergaji yang mungkin digunakan, sayangnya tidak akan terlalu efektif melawan SCP-682. Gergaji adalah pedang, dan kami tahu dari log uji terminasi bahwa pedang tidak efektif. Bahkan ketika SCP-682 dicincang menjadi potongan-potongan kecil, potongan-potongan itu memiliki kebiasaan buruk untuk berubah menjadi monster besar dan jelek yang kita semua tahu dan takuti. Awesome Cardinal berkata, organisasi SCP bisa mencoba untuk menghilangkan dia di Rusia di mana Pattern Screamer berada. Ini adalah ide yang populer dan organisasi benar-benar mencobanya. SCP yang dimaksud di sini adalah SCP-3930, tumpukan besar ketiadaan di Rusia yang menyebabkan hal-hal di dalamnya untuk berhenti menjadi ada. Ketika mereka melemparkan SCP-682 ke dalam, secara teknis itu berhenti menjadi ada. Meskipun demikian, itu masih bisa dirasakan dan masih menyebabkan kematian semua peneliti di sekitarnya. 15 jam kemudian, itu muncul kembali di ruang penahanannya, tampaknya baik-baik saja. Kamu mungkin dapat melihat mengapa organisasi frustasi dengan hal ini. Scarecrow and Friends berkata, Black Hole, apa itu bahkan perlu dibahas? Kamu mungkin perlu membahas sedikit lagi. Sebagai permulaan, akan ada masalah logistik untuk benar-benar membawa makhluk itu mendekati lubang hitam. Tapi ada juga kekhawatiran bahwa itu mungkin hanya menyesuaikan tubuhnya untuk merespon gravitasi intens yang ada di dekat black hole. Atau yang lebih menakutkan, entah bagaimana beradaptasi untuk mereproduksi kekuatan black hole. Mungkin tidak sebanding dengan risiko berakhir dengan reptil yang mampu menciptakan ledakan sinar gamma. Stellar Solar Sky berkata, masukkan reptil ke dalam fusi nuklir dan saksikan partikelnya menghilang. Organisasi mencoba sesuatu yang hampir mirip dengan ini dengan mencoba memasukkannya ke dalam SCP-536, sebuah ruangan di mana mereka dapat menggunakan tombol untuk mengontrol konstanta fisik di dalamnya. Mereka meningkatkan kecepatan cahaya dan gaya nuklir di dalam ruangan yang menyebabkan SCP-682 hancur sampai yang tersisa hanyalah sepotong materi 1% dari ukuran aslinya. Namun makhluk itu kemudian berubah bentuk dan membunuh para peneliti. Tes selanjutnya menunjukkan bahwa tubuhnya telah menjadi bentuk materi yang tidak diketahui, disatukan oleh efek kuantum yang tidak mungkin diurai dengan pemahaman sains kita saat ini. Prey of Fun berkata, jadi Anda tahu mesin kopi 294 itu? Ketik zat pembunuh 682 dan ulangi sampai Anda punya yang cukup untuk mengisi seluruh ruangan, lalu isilah dengan itu. Mereka benar-benar mencoba ini dan zat yang dihasilkan efektif dalam merusak jaringan SCP-682. Namun, satu-satunya masalah adalah sangat sulit untuk menghasilkan cukup banyak cairan ini untuk benar-benar menenggelamkan makhluk itu. Lebih buruk lagi, jika cukup untuk menyebabkan kerusakan signifikan pada tubuh SCP-682, itu mungkin beradaptasi dengan bahan kimia sebagai mekanisme pertahanan, membuatnya tidak efektif sebagai senjata. Kemampuan adaptifnya benar-benar merupakan aset terbesar SCP-682 dalam hal menggagalkan upaya organisasi untuk membunuhnya. Alex Webb berkata, mintalah dia dengan sopan untuk mati. Kami tidak percaya bahwa organisasi benar-benar pernah mencoba yang satu ini, tapi hanya berdasarkan fakta bahwa SCP-682 adalah makhluk yang sangat brengsek. Selain menjadi monster omnicidal, dia mungkin tidak akan menanggapi permintaan sopan. Flashboy berkata, aku ingin tahu apakah Doomslayer bisa mengalahkan reptil itu. Dia menghancurkan setiap iblis di neraka dan bahkan para raksasa. Jadi, apakah 682 akan menjadi tantangan atau hanya hari Selasa biasa bagi sang Slayer? Itu yang sedikit lebih rumit tentu saja, karena mereka ada di alam semesta yang berbeda. Kita tidak akan pernah melihat pertarungan resmi antara Doomslayer dan SCP-682. Namun, mengingat bahwa senjata Doomslayer semuanya konvensional, artinya sebagian besar didasarkan pada menebas, menghancurkan, menembak, dan meledakkan. Kita tidak tahu apakah dia benar-benar dapat membunuh binatang itu. Karena itu, kita juga tidak tahu apakah 682 bisa membunuhnya. Kita bisa menemui jalan buntu di sini. Amanda Brenneman berkata, saya bertanya kepada saudara perempuan saya yang belum pernah mendengar tentang SCP. Pertanyaan ini dan jawabannya adalah kamu pukul itu lagi. Amanda, mungkin adikmu yang akhirnya menghentikan makhluk ini. Menempatkan mereka berdua di ruangan yang sama mungkin menjadi masalah logistik terbesar di sini. Samuel Pascual berkata, melemparkannya ke SCP-087. Jadi, dia menderita dan ditahan untuk selamanya dalam kasus yang tidak mungkin untuk dia tetap hidup. SCP-087 tangga tak berujung bisa menjadi
anomali berbahaya bagi manusia yang tidak tahu apa yang mereka hadapi. Namun, SCP-082 kemungkinan akan mendeteksi ancaman jauh lebih awal dari manusia manapun dan kemudian meloloskan diri. Itu pasti keluar dari situasi yang lebih rumit. Yashashiri Charya berkata, kirim dia ke IKEA tanpa akhir di mana dia akan terjebak selamanya. Sama seperti SCP-087, IKEA tak berujung tidak akan menimbulkan ancaman yang sama terhadap SCP-082 seperti halnya bagi rata-rata manusia yang terperangkap di dalamnya. Staf tidak akan menjadi masalah bagi 682 dan itu akan dapat mencurahkan hampir seluruh waktunya di sana untuk menemukan jalan keluar. Dan ketika dia akhirnya keluar, dia mungkin akan dipersenjatai dengan pengetahuan mengerikan tentang cara merakit Svevendorf dengan benar. Kami merinding memikirkannya. Jack Loss berkata, penghancur oksigen dulu itu menangani masalah kadal besar lainnya pada tahun 1954. Sayangnya, ini juga kemungkinan akan menjadi senjata yang tidak efektif melawan SCP-682 karena makhluk itu tumbuh subur di lingkungan anaerobik. Mengingat atmosfer aslinya tampaknya tidak memiliki oksigen dan menurut tes organisasi itu dapat bertahan dengan baik dalam ruang hampa. Apakah SCP-682 dapat mengalahkan Godzilla dalam pertarungan? Masih diperdebatkan dan kamu dapat berdebat tentang kadal mana yang akan berkuasa di kolom komentar. Godwin berkata, jangan bunuh saja dia. Biarkan dia hidup bro, dia belum melakukan kesalahan. Biarkan dia ada di ruangannya. Tunggu sebentar, apa SCP-082 yang menulis ini? Lanjut. Banyak dari kalian berkata, lemparkan dia ke matahari. Sementara matahari adalah tungku nuklir raksasa di mana hidrogen dibangun menjadi helium pada suhu jutaan derajat. Itu masalah yang cukup rumit guna melumpuhkan makhluk ini cukup lama untuk menaruhnya di roket. Tapi juga yang masalah jarak matahari yaitu 93 juta mil jauhnya dari bumi. Bagaimanapun juga, ini adalah perjalanan panjang ke sana. Dan selama waktu itu SCP-082 hampir pasti akan menemukan cara untuk kembali ke bumi. Bahkan mungkin memasang ulang roket dan mengubahnya menjadi kendaraan pribadinya sendiri, memberinya kebebasan untuk menyebabkan kekacauan di sekitar tata surya. Dan bahkan jika semuanya berjalan dengan baik, SCP-082 mungkin masih akan selamat dan terlempar ke matahari. Lagi pula, pedang berapi penjaga gerbang digambarkan lebih panas dari matahari dan tidak berhasil membunuh reptil yang sulit dihancurkan. Pokemon Red Boy berkata, kirim dia ke Mars dan luncurkan nuklir yang dapat menghancurkan sebuah planet bersama dengan SCP. Sementara nuklir yang mampu menghancurkan planet Mars juga kemungkinan besar akan menghancurkan SCP-682 dalam prosesnya. Penghancuran Mars itu sendiri kemungkinan akan menyebabkan pergeseran bencana di tata surya kita sehingga kita mungkin akan mati bersamanya. Pertanyaannya, pada saat itu apakah benar-benar layak membunuh diri kita sendiri untuk mengalahkan kadal? Artemis berkata, biarkan itu hidup dengan 999 sumber hidupnya dan itu bukan ancaman. Ini adalah pedang bermata dua. Selama uji silang mereka, SCP-999 memang menenangkan SCP-082 dan membuatnya dalam keadaan bahagia dan tertawa untuk waktu yang singkat. Namun, ini sebenarnya menghasilkan tragedi yang cukup kacau juga. SCP-082 menyesuaikan dengan efek 999 dan melepaskan gelombang tawa yang melumpuhkan semua orang di sekitarnya, memungkinkannya untuk melarikan diri dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Jadi, mungkin yang dua lebih baik ditahan terpisah. Dr. WhatsApp berkata, saya akan memberikan 682 toples acar untuk dibuka, dan toples itu akan sangat rapat sehingga 682 tidak bisa membukanya dan dia akan sangat malu dengan itu sehingga dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Kamu mungkin benar-benar melakukan sesuatu di sini. Kita tahu kami akan sangat malu jika kita tidak bisa membuka tutup toples, tapi ada 3 masalah utama. 1. Di mana seseorang mendapatkan toples seperti itu? Bisakah SCP-343 membuat toples acar begitu sulit dibuka, bahkan dia sendiri tidak bisa membukanya? Kedua, kita tidak tahu apakah SCP-682 cukup menyukai acar untuk membuat pembukaan toples menjadi prospek yang menarik. Dan 3, jika ternyata dia suka acar, mungkin dia akan memakan toplesnya juga. Shuro Bhattacharjee berkata, untuk menghadapinya menurut pendapat saya, kirim SCP-082 ke SCP-3001 alias realitas merah. Itu teori saya. Ini berpotensi menjadi metode efektif untuk menjebak SCP-082 untuk jangka waktu tertentu. Namun masalahnya adalah tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk mengakses realitas merah. Satu-satunya orang yang pernah benar-benar berada di dalam adalah Robert Scranton, dan dia berakhir di sana secara tidak sengaja. Jadi, ini sepertinya bukan metode netralisasi yang dapat diandalkan untuk SCP-682. Ditambah lagi, panel yang dibawa Dr. Scranton ke realitas merah akhirnya kembali, yang berarti itu mungkin hanya solusi sementara. Mistake to Society Ye berkata, bisakah seseorang mengendari SCP-682 tanpa mereka akan mati? Secara teknis, ini bukan tentang menetralkan SCP-682, tapi ini layak mendapatkan jawaban. Meskipun tampaknya beberapa orang dapat mengendari SCP-682 seperti SCP-053, gadis kecil, dan O5-6 alias orang Amerika dalam siklus Ouroboros. Dia tampaknya tidak menikmatinya. Tidaknya dia tidak melakukannya ketika SCP-082 lebih dikenal sebagai si kanibal Vernon mencobanya. Tentu saja Vernon menggambarkan hubungan mereka dengan sangat berbeda, bersikeras bahwa 682 adalah Bayardnya, kuda ajaibnya. Laura Garcia berkata, masukkan potongan-potongan itu ke dalam mangkuk raksasa dengan
pengocok telur yang terus diaduk agar tidak bisa hidup kembali. Jaga agar tetap bergerak secara kinetik sehingga tidak pernah ada waktu istirahat untuk reformasi. Mesin pengocok telur raksasa untuk mencegah reformasi. Membunuhnya akan membutuhkan ledakan matahari Regal untuk menghentikannya menghidupkan kembali dirinya sendiri. Ini pasti salah satu yang paling kreatif yang pernah kami temui. Bahkan Dr. Bright mungkin tidak akan berpikir untuk menggunakan pengaduk raksasa pada binatang itu. Namun, itu mungkin tidak akan membunuh makhluk garang ini untuk selamanya. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, binatang itu tidak hanya beregenerasi dari benda-benda sepanas matahari, dia juga mampu bermanifestasi kembali dari atom terkecil, atau bahkan tidak sama sekali. Di sisi positifnya, itu dapat dihidupkan kembali dengan kemampuan mengocok super baru dan berpotensi membuat SCP-5031 menjadi juru masak terbaik di dalam penahanan. Sheikh Ben Yakar berkata, "Saya pikir mereka perlu meledakannya dari dalam karena mungkin ada satu tempat di tubuhnya yang tidak terkalahkan dan jika mereka melukainya SCP-682 akan mati. Masalahnya dengan SCP-682 bukan tentang itu tak terkalahkan. Itu hanya hiperadaptif dan hiperregeneratif. Seperti yang mungkin kamu tonton di video lain. SCP-682 telah ditembak, dipotong-potong, dibakar, dibekukan, diuapkan, diledakkan, dimakan sebagian, dan bahkan hancur total. Tapi itu selalu berhasil kembali bahkan dari spesifikasi materi terkecil. Itu akan sangat mengagumkan jika itu bukan monster pembunuh yang selalu agresif." Braibot berkata, "Masukkan ke dalam dimensi Saku 106. Ini benar-benar terjadi sekali selama kelolosan tahanan di mana pria tua serta SCP-953 humanoid polymorphic berakhir di sel 682. SCP-106 menyeret mereka semua ke dalam dimensi Sakunya untuk sedikit kekerasan ultra, dan ketika mereka muncul, jelas bahwa mereka semua menerima kerusakan yang cukup besar. SCP-682 tidak terbunuh dan 106 belum pernah mencoba lagi hal itu." Non-player Cactus berkata, "Trik dia untuk membunuh anjing John Wick. Agar adil, jika ada yang bisa mengalahkan monster ini, mungkin itu adalah John Wick. Meskipun SCP-682 mungkin terlalu pintar untuk benar-benar membunuh anjingnya sejak awal. Dan jika dia berhasil mengalahkan John Wick, ya kita benci untuk berpikir seperti apa 682 dengan kecakapan bela diri dan keterampilan senjata John Wick. Sebenarnya tidak, kami tidak benci memikirkannya, karena itu akan luar biasa. Ini hanyalah piringan kecil dari metode pembunuhan potensial yang besar dan beragam yang telah kamu rancang untuk makhluk mengerikan ini. Tapi ada terlalu banyak yang bagus, jadi kita harus menyimpan sisanya untuk hari lain. Yang berarti belum terlambat untuk memberitahu kami idemu. Beritahu kami di kolom komentar dan pastikan untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan pantau komunitas kita agar kamu dapat menjadi bagian dari video berikutnya. Sekarang, tonton SCP-5031 monster pembunuh lain dan SCP-682. Cara organisasi SCP mencoba membunuh reptil yang sulit dihancurkan untuk mengetahui lebih lanjut tentang monster yang ditahan dalam pengawasan organisasi.